وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nafas, diberi waktu setelah kita ditinggalkan tahun 2020. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam khutbah Rasul halaman 369. Ala wa inna dunya qadir tahalat mudbir wal akhirah qad tajallat muqbilah. Ala wa innakum fi yawmi amal laisa fihi hisab wa yushaku an takunu fi yawmi hisab laisa fihi. Sadarilah oleh kalian bahwa dunia semakin menjauh dari, sedangkan akhirat terlihat datang. Nabi mengingatkan dengan bergantinya waktu, beralihnya tahun, usia kita itu berkurang. Kalau usia kita berkurang, otomatis kesempatan beramal pun semakin berkurang. Sedangkan akhirat terlihat datang. Nabi mengingatkan kepada kita jangan sampai kita melalaikan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Jangan melalaikan perintah. Ala wa'innakum fi yawmi amal. Sadarilah oleh Anda saat Anda hidup ini saat untuk beramal, saat berbekal ini, bukan saatnya mendapat hisab. Laisa fihi hisab. Namun wa yushaku an takunu fi yawmi hisab laisa fihi. Namun sebentar lagi Anda akan menghadapi saat Anda dihisab, bukan saatnya beramal. Jadi kalau sudah kita mati, saatnya bukan beramal tapi mendapat hisab. Hadis ini tentu merupakan support dari Nabi. Jangan sampai kita melupakan bekal untuk menghadap Allah, untuk menghadapi perjalanan panjang. Sebab apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini akan menjadi keputusan Allah kelak di akhirat yang tidak bisa kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu banyak sekali warning dari Allah agar kita mau berkompetisi dalam seperti yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148, di mana di ayat 148 surah Al-Baqarah Allah berfirman, boleh saya bacakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ke-148 di surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan dan menginformasikan
dalam firman yang demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in. Jadi tiap manusia punya aktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada pendidik, ada ekonom, petani dan sebagainya. Tapi di samping profesi yang dia tekuni, yang dia lakukan, harus melahirkan khair, harus membuahkan kebaikan. Makanya Allah memerintahkan di ayat selanjutnya, fastabiqun, maka berkompetisilah kalian, berlombalah kalian dalam kebaikan. Ini sebagai satu peringatan dari Allah bahwa amal yang akan membawa kita selamat dan beresnya baik dunia dan akhirat karena ada perbuatan kita. Selanjutnya Allah mengingatkan akan perjalanan hidup kita yang panjang. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, kalian semuanya akan berhadapan dengan Allah, akan dihisab semua. Innallaha ala kulli syai'in, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini Allah memerintahkan, mengingatkan, karena singkat dan sebentarnya kita hidup dunia yang akan menghadapi yang abadi, maka kita diingatkan Allah banyak-banyaklah berbuat kebaikan, malah berlombalah kalian dalam kebaikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di putaran ke-15 IAS ini, mudah-mudahan kita termasuk itu, termasuk bagian daripada khair. Apalagi kita bisa menciptakan kebersamaan, memelihara silaturahmi. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umur, banyak rezekinya, fal yasim rahimah adalah, maka peliharalah silaturahmi, peliharalah keharmonisan, peliharalah kebersamaan. Dengan dasar hadis inilah kita buka surah ke-9 ayat 119. Surah ke-9 ayat 119. Pendek ya. Terus 119. Surah 119. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Wow. Di ayat ini Allah memerintahkan dengan siapa kita harus bergaul. Siapa yang harus dijadikan teman? Allah menyeru terhadap orang-orang yang telah menyatakan dirinya iman dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya iman, bertakwalah kalian kepada Allah. Berbuat patuh, disiplinlah kalian menurut ketetapan yang digariskan. Sementara dalam definisi umum, takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan, atau muhafadzatul adab syariat takwa.
memelihara aturan-aturan Allah, disiplin patuh sesuai dengan petunjuk. Dan perintah kedua setelah takwa, wa kunu ma'as-shodiqin. Kita harus berada di lingkungan teman-teman, lingkungan yang baik, yang benar. Jadi kita diperintahkan, karena tadi kita akan menghadapi perjalanan panjang, memerlukan bekal yang baik pasca mikun, maka kita dalam bergaul pun, dalam hidup ini harus berada dengan orang-orang yang solid, orang yang benar. Dan ini harus dipelihara ini, kebersamaan dengan teman kita, yang oleh Allah nanti akan diketemukan kembali. Amin. Janji Allah. Kita buka surah ke-40, surah ke-10 ayat 45, kita buka dulu. Yauma yasur. Surah 10 ayat 45. Surah Yunus Dan ingatlah pada hari ketika Allah menghidupkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat pada saat siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat. ini menggambarkan ayat itu fenomena kelak di akhirat, bahwa yang baik-baik, yang soleh tadi shodiqin akan diketemukan. Wa yauma yasuru kalam yalbasun illa sa'atan minna. Bagi yang selamat, merasa hidup di dunia sebentar, seperti hidup di siang hari, umur 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, saking nikmatnya yang dirasakan. Malah di situ ya ta'arufuna bainahum, mereka saling mengenal. Teman saya yang orang sana yang biasa ngumpul ngaji kan, yang biasa bersama dalam hal yang baik, itu nanti ya ta'arufuna. Dan yang harus kita ciptakan ini bukan berteman di dunia ini saja, di akhirat pun kita harus diketemukan. Mudah-mudahan Atakon khosirul ladzina biqaulillah, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah. Rugi kalau kita tidak yakin akan bertemu dengan Isa. Orang yang demikian kamu itu orang yang tidak mendapat petunjuk. Makanya dalam Iqratul Ahfad jilid pertama halaman 130, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan mujalasatus sholihin haulaka min sittatin ila sittatin. Berteman dengan orang soleh itu akan mengubahmu 6 perkara. Siapa saja yang berteman dengan shodiqin, dari orang yang benar, orang yang baik, orang yang soleh, akan mengubahmu dalam 6 hal. Yang pertama, minasyakki ilal yakin, mengubah dari ragu menjadi yakin. Yang tadinya sikapnya setengah-setengah dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, sekarang mau benar-benar optimis bahwa kebaikan akan dibalasi dengan kebaikan. Ya Allah, itu memberikan satu dorongan support.
teman yang baik. Ya Allah, malah minal riya ilal ikhlas. Berteman dengan orang yang saleh itu akan memberikan pengaruh dan mengubah kita dari biasanya dia jadi ikhlas. Ya Allah. Ketiga, minal ghaflah ilal dzikri, yang tadinya lalai beribadah kepada Allah jadi banyak mengingat. Lu tadina ibadahna wa kedulihi wa engke atuh lagi wa kapanan wa nyaeta atuh ayeuna mah malah taat. Ya Allah, itu pengaruhnya. Patokin mainan ini gede pengaruhnya kan lingkungan. Di antara kata para psikolog yang benar-benar memberikan penjelasan kepada kita, kepada Alfred Adler dan yang lain, Simon Freud, bahwa salah satu pembentuk manusia ini dalam kesadarannya, pertama heredity, kedua environment, turunan dan lingkung. Kata kalau ingin melihat agama seseorang, lihat saja agama teman. Melihat ketaatan seorang, lihat ketaatan temannya. Itu berarti memberikan pengaruh. Ada Nabi berteman dengan orang yang tukang parfum, memiliki sendiri, gitu. Berteman dengan tukang pandai besi, ya pasti percikan apinya. Jadi faktor lingkungan gede. Maka apabila Anda berjalan, perhatikan siapa yang mengajak berjalan kepada Anda. Kalau pengen bikin rumah pun atau mendiami satu rumah, perhatikan siapa yang akan menjadi tetangga Anda. Wah, ini begitu jelas bahwa pengaruh ini. Nah ini tadinya penuh malas, memang inawa kedulihi dari wakil tauhid. Ya Allah. Minal rabbati fid dunya ila rabbati fil akhirah. Yang tadinya cinta dunia berubah menjadi cinta akhir. Itu pengaruhnya. Kalau berteman dengan orang saleh, dampaknya luar biasa. Kemudian minal kibah ila tawadhu, tadinya takabur jadi rendah. Tawadhu min su'innya ila tasyi'ah, dari punya niatan yang jelek kemudian berubah punya niatan yang baik. Pengaruhnya maka ini yang harus dipelihara. Tadi surat At-Taubah ayat 119, Allah memberikan peringatan kepada kita dan perintahnya sekaligus setelah diperintahkan takwa ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Peliharalah kebersamaan, keharmonisan, jauhkan konflik. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Baihaqi dari Abi Dzar Al-Ghifari, hadis yang ke-1331 dalam syarah Mukhtarul Ahadits, al-wahdah khairun min jalisis, lebih baik menyendiri daripada berteman dengan orang yang tidak baik. Begitu kita. Saking harus amatnya kita di dunia. Dan wal jalisus sholih khairun minal wahdah, lebih baik berteman dengan orang soleh daripada menyendiri. Jadi ukurannya soleh, kan? Imla'ul khair khairun minas sukut, ngomong yang baik lebih baik daripada diam. Wasukut khairun min imla'is, diam lebih baik daripada ngomong yang tidak baik. Wah, ini pengaruh teman itu gede sekali. Nah inilah, alhamdulillah kita dalam kompetisi ini bisa memelihara bagian dari pastabikun khairan, itu bawaan bakal
harus dipelihara silaturahmi. Latak jaminan nanti dipanjangkan umur, dibabarikan rezeki. Dan punya musuh mah seorang pun terlalu banyak. Punya teman berapapun jumlahnya, 1 juta kurang teman yang baik. Begitu. Sampai dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, man tarakal mira wa huwa mubtil bunyalahu baitun fi rubatil jannah. Siapa yang meninggalkan pertengkaran sedang dia berada di posisi yang salah, meninggalkan konflik, meninggalkan perkosaan, padahal dia salah, sebenarnya dia salah. Bunyalahu baitun fi robatil jannah, dia akan dibikinin rumah di surga bagian bawah. Salah tapi nyelekan, dipanggil terima di surga karena jatuh animal anak. Wa man talaqahu fa huwa muhlikun. Siapa yang meninggalkan pertengkaran, kata Nabi, padahal dia berada di pihak yang benar. Bunyalahu fi wasati, dia akan dibangunkan rumah di surga di bagian tengah. Wa man hasana khuluquhu bunyalahu fi akhlaq. Siapa yang baik akhlaknya, jangan mumpaseha, mengkonflik, tidak mau ada pertengkaran, dibangunkan di surga rumahnya yang paling atas. Itu gambaran oleh Nabi diperintahkan, saking kita harus memelihara kebersamaan. Ya, palingan tadi ya ta'aruf udah baiklah, yang baik-baik ini akan diketemukan. Makanya kalau berteman jangan hanya di dunia ini saja. Pelihara sampai berteman diketemukan Allah Ta'ala. Begitu. Ya Allah. Sebab kita dalam konsepnya di surat Hujurat, kita buka lagi surat 49, juz 26, halaman 462 surat ini kita coba kita lihat ayat 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Sesungguhnya panggilan adalah panggilan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula alhaman akhihi maitan fakarihakumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Di 3 ayat ini luar biasa, menyerukan, mengajarkan agar kita memelihara kebersamaan, menjauhi konflik. Di ayat sebelumnya tadi sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang namanya orang yang beriman, kata Allah, bukan musuh tapi saudara. Maka faslihu baina akhawaykum, maka selesaikan permasalahan kalian. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara persaudaraan. Wattaqullah, bertakwalah la'allakum supaya kalian mendapat wah, luar biasa. Untuk memelihara kebersamaan ini, rahmat Allah di sini ayat 11-nya Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah hai orang beriman, kata Allah, kaum mengolok-olokkan kaum lain. Sebab bisa jadi orang yang diolok-olokkan lebih baik daripada ada yang suka mengolok-olokkan. Ulah sini poyo, kata orang Jerman. Sebab kalau dipoyok bisa jadi lebih halus, kata Yusuf dipoyok. Orang bisa memisahkan asa ayyakuna khairan minha. Sesama awewe, sesama istri juga jangan saling mengolok-olokkan. Sebab bisa jadi yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang sudah ini hebatnya Allah. Hasad ini harus terpeliharakan kebersamaan. Walah tadi sukan usahaku jangan mencela dirimu sendiri. Ulah sok ngaku gorengkot. Walah tanah masubil alkohol bisa disebut suku badan. Malah kita dilarang menyebut nama, bukan menyebut nama. Apalagi si asik tidak boleh. Ya Allah, wa malam yatub faulaika humul, tidak berhenti mengolok-olokkan, tidak berhenti saling mencela, menjelekkan, Anda dolim. Makanya di ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan perasaan. Inna ba'dadh-dhonni pun sebagian prasangka dosa.
kunaon sih eta ketemu teh buang muka papa itu bikin banget ke hiji Sering. Ayahnya. ya Allah buah batu ini untuk ayat keperluan yang tidak bisa ditunda. Jadi jauhi rasa. Sebab sebagian perasaan itu yaitu buruk sangka. Artinya kita kepada siapapun harus buruk sangka, baik sangka, tidak buruk sangka. Kudu halus sangka, tidak boleh goreng sangka. Saking harus terpeliharanya kepada terpeliharanya silatul wala tajassasu malah janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang dan kesalahan diulangi wa balatakihi wa ngalayakihi sa'abur-abur begitu kata Allah wala yaktamadun wa'to ulah menguji narumpi Allah nanya ayat itu ayat pula ma'akhir ma'ikah kalau begitu mau gak ada makan saudaramu yang sudah mati mau gak makan mayit saudaramu jadi kalau kita sudah banyak mengolok-olok kita mengolok-olokkan sesama kita berprasangka buruk mencari kesalahan dan mengujinya sama saja kita memandang baik saudara kita yang sudah mati. Takwakullah kata Allah saking sayangnya dedet bertakwalah kalian kepada Allah innallaha tawwabur Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini konsep Allah yang biasa. Nah bagaimana memelihara ini? Kita lanjut saja ke surah Al-Fatihah 1. Surah Fussilat, surah Amin As-Sajdah, ayat 34, 35, 36. Oke. Mana? 34, 35. Kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Wa ma yu'affaha illa alladzina sabaru wa ma sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni najbu fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ini juga ayat menjelaskan tentang keharusan kita memelihara kebersihan. Wala tastawi hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama yang baik dan yang buruk. Orang baik dan buruk pun tidak sama. Mana indikator, mana patokannya tidak sama yang membedakan yang baik dan buruk? Itu di kalimat idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan orang dengan kebaikan. Kalau bahasa Jermannya ulah sarwana. Mengapa berkepanjangan bermusuhan? Meureun sarwana batu bibit hayang makedo. Ingin puas kan? Makanya terlihat ya kebersamaan idfa' billati hiya ahsan. Orang lain berbuat tidak baik kepada kita dijawab dengan sikap baik. Orang lain cemberut, orang masih serian sholatnya. Ya Allah. Apa jaminannya kalau orang lain tidak baik kepada kita dijawab dengan sikap baik? Itu di ujung ayat. Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang tadinya musuh akan jadi saudara. Wala. Namun gampang enggak orang lain berbuat buruk, berbuat jelek, tidak baik kita dijawab bersikap dengan baik? Mudah enggak? Sikap sarwana pabari sih. Wa Allah bidzan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan kita bisa miliki sikap kesarwana orang lain jelek dijawab dengan sikap baik kecuali orang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak akan kita miliki sikap tadi kecuali orang yang punya akhlak yang tinggi. Oh, kita bisa memelihara kebersamaan karena kita bisa berbuat salah. Dan kita cirinya sahabat itu memiliki akhlak yang baik. Biasa aja ada pengaruh saja yang membantu untuk memperpanjang pertengkaran, aruas karewas. Ayat yang ke-56 ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau ada gangguan setan nyuruh tetap kita bermusuhan, segeralah minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meneru pengaruhan jelek, memberi pengaruh yang tidak. Ya Allah, ini hebatnya. Ini yang harus kita wujudkan. Kita lihat surah ke-25 ayat 63. Surah 25 ayat 63. Surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu
Jadi hamba-hamba Allah yang maha rahmat itu, yang berjalan di muka bumi, yang sunnah alal ardi dengan menegakkan tidak cerdas. Malah wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil mengartinya, dijawab dengan sikap ya Allah. Inilah hebatnya dalam Islam. Makanya Luqman menasihati anaknya agar dia memelihara kebersamaan pertemanan yang abadi dengan bahasa Riyad surah 31 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khadzaqal linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wala tusawwir khairat linnas wala tamshil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan, jangan ulah disebutkan akhir hidup. Artinya pelihara keharmonisan. Ya Allah. Nah inilah mudah-mudahan apa yang telah sedang dan akan kita lakukan, kita programkan dalam kias ini, termasuk tadi yang diperintahkan Allah, fastabiqul. Ya Allah. Makanya oleh Allah kita diserukan untuk memenuhi ajakan-ajakan seruan-seruan Allah agar kita selamat. Nah, apa saja yang diserukan Allah? Mau Ramadan kita mengisi dengan satu paket Ramadan, insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti kita di bulan Ramadan benar-benar semuanya akan diservis. Namanya juga Ramadan keren. Ramadan. Ada yang salah maca jadi Maradona. Ramadan dari kata infinitif akan kata masdar Ramadan yang itu Ramadan. Artinya yang dituntun membakar, menghanguskan segala dosa. Jadi dengan kegiatan nanti selama sebulan penuh di bulan Ramadan, jangan sampai ada dosa tersisa. Ya kalau mobil kita mau diservis, kalau perlu mesin spare part diganti. Nanti seusah Ramadan siap lain. Itu. Nah, makanya penuhi nanti seruan. Kita buka 42-47 surah Asy-Syura. Surah ke-42 ayat 47. Ini ya, enggak. Ayat 47 surah ke-42 Asy-Syura.
Penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah, suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat melingkari dosa-dosamu. Makanya Allah memerintahkan di ayat 47 di surah 42 Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yawmun la maradda lahu min Allah. Malakum min malja'in, bisa dipanjangkan ya. Malakum min malja'in yawman idhil asatai menghadapi wa malakum min nahi. Istajibu ya Rabbi, penuhi seruan Allah. Suruh ibadah apa saja penuh. Yang hamdu minallahnya, ngajinya, sholatnya, saum dan yang lainnya. Juga dengan sesama tadi hamdu minan, penuhi. Karena kita hidup di dunia terbatas. Allah melanjutkan di ayat itu min qabli ayatnya yaumul la maradda lahu min Allah. Sebelum datang satu hari dari Allah yang tidak bisa ditolak. Apa hari yang tidak bisa ditolak? Kematian. Bisa tidak kita memohon kepada Allah ditunda dulu? Barang sejam sehari bisa kan? Tidak bisa. Di dalam surah ke-7 ayat 34, idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik pun tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipunahkan. Makanya Allah memerintahkan agar kita punya bekal yang baik menghadap Allah, segera penuhi seruan apa saja. Sebelum datang satu hari yang tidak bisa ditolak dari Allah, apa kematian, apakah kiamat. Yang maha mimajani yauma idzin, kalian tidak akan mendapatkan tempat perlindungan. Di saat itu mau berlindung ke siapa? Kita di dunia ada masalah bisa ngomongkan ke suami, istri ke suami, suami ke istri, atau ke mitoha, ke patoha, ke teman. Kalau sudah kalau dua kita berada di bawah pohon semuanya, mau ngadu ke siapa? Kalau bukan ke amal kita. Makanya banyak yang mati pengen dikembalikan kepada Allah, saking tidak enaknya dalam alam kubur dengan siksa Allah. Tapi tidak diladeni, nggak bisa. Nah, inilah harus ingat pada kondisi. Ya Allah, mau ngadu ke siapa nggak bisa. Kalau bukan kepada amalnya. Makanya oleh Allah dibilangin, diperintahkan wa'azikum yaumal asr. Muhammad orang beri peringatan dengan hari penyesalan. Akan terjadi penyesalan orang yang balik kepada Allah, tidak punya bekal iman dan amal. Mau jalan kubur, mau jalan. Nah ini maksudnya. Wamalakum min nakir. Kalian tidak bisa mengingkari dosa. Di dunia orang bisa bohong, di hadapan Allah orang bisa bohong, bisa berdusta. Mau bohong berdosa teh ngawah dulu. Ya Allah, ini. Nah, ini penuh sesuatu. Apa pengaruhnya, dampaknya, prestasinya bagi yang memenuhi seruan Allah, dan bagaimana akibatnya yang tidak memenuhi seruan Allah?
Kita buka 13:18, surah ke-13 Al-Ra'd ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu labtadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Inilah akibat apa yang dia lakukan. Pertama, bagi yang memenuhi seruan Allah yang akan mendapatkan balasan dan prestasi yang baik, dan yang tidak memenuhi seruan Allah akan berhadapan dengan jahanam. Kata Allah, lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal. Bagi yang memenuhi seruan Allah, apa saja yang diserukan Allah harus ibadah, melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, itu disediakan balasan yang baik. Jannah, ya Allah, sudah disiapkan bagi yang nawa rahmat, nungagugu yang taat mengikuti seruan Allah, disediakan balasannya yang lebih baik. Tapi bagi yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka punya apa saja yang ada di muka bumi, kemudian ditambah lagi sebanyak itu, tentu mereka akan laftadaw bih, pengen menembus diri. Artinya tidak akan selamat. Malah lahum ulaika lahum su'ul hisab, mereka mendapat hisab yang buruk. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal, jahanam tempat kembali ya Allah. Dan inilah apa yang akan kita perbuat akan kembali kepada kita. Apapun yang kita lakukan yang baik ataupun yang buruk kembali kepada kita. Kita lihat 479 surah keempat An-Nisa ayat 79, ma-asoba. Surah An-Nisa surah keempat ayat 79. وأرسلنا
apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul dan kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, ini ditegaskan kembali dengan ayat 79 di surat An-Nisa. Tadi yang memenuhi seruan Allah disediakan balasan yang baik. Yang tidak memenuhi seruan Allah balasannya yang tidak baik. Ya. Di sini Allah menjelaskan bahwa apa yang kita terima, yang kita rasakan kembali kepada apa yang kita lakukan. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Redaksinya. Apa saja kebaikan yang menimpamu, tenang, nyaman, bahagia dan sebagainya, itu pemberian dari Allah. Itu dari sisi Allah. Jadi yang baik itu datang dari Allah. Sebaliknya wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang buruk itu karena kesalahanmu sendiri. Mengapa kita begitu? Mengapa begitu? Sampai alis pas huruf nun itu kesalahan. Ya Allah. Nah, inilah yang harus kita renungkan, bahwa apa yang kita lakukan kembali kepada kita, dan tidak ada yang mampu menyelesaikan persoalan kecuali Allah. Awas ingat surat Yunus 107 surah ke-10 ayat 107. Iyyasallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberi kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gak ada yang gagal. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya Allah, jika Allah melimpahkan kemudaratan, kasusah kabimu, kupika halis kau, tidak ada yang bisa menyelesaikan problem manusia, melepaskannya selain Allah. Tidak yang bisa menghilangkannya kalau kasih balahu selain Allah. Ya Allah, pantas ista'inu bisabri wassabar. Minta tolong kalian ketika dihadapkan dengan berbagai problem yang ada hadapan, dengan jalan sabar. Inna Allah ma'as. Eta kunci. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemadaratan apa saja kecuali Allah. Sebaliknya wa innaka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min. Sebaliknya kalau Allah sudah memberikan kebaikan, kesuksesan dalam berbagai bidang, tidak ada yang bisa menolak. Ya Allah, wa huwal ghafur.
Nah inilah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan di kesempatan materi bulan ini. Mari kita sama-sama memuhasabah diri, sama-sama mengintrospeksi, sama-sama kita menghitung-hitung sejauh mana berkah yang telah kita peroleh. Jangan baca orang lain lagi, baca dulu diri sendiri. Kumaha urang maut ayeuna tapi moal ka surga teh gitu. Aya cita-cita hayang ka surga. Deui itu. Ningali jeung babaturan teu rapi, jeung ditolak cara urang pasapen baeut. Hirup teu ngawarok Allah. Beribadah hitung kancing ini tok ini. Komo rek salat ka masjid roboh hujan make nepos suhunan. Jadi loba itu kan rek ibadah. Ya Allah kita malu oleh Allah Subhanahu. Kemari kita sama-sama Pak. Karena tidak ada yang tahu amal kita kecuali yang kita lakukan. Serahkan pada Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yakni untuk diketemukan dengan bulan yang akan datang. Masih diketemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, panjang umur dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini sama-sama untuk bersenandung harap, berdoa buat sahabat kita Rahman Effendi yang lagi sakit, juga teman kita yang lain, siapa saya juga orang tua kita, keluarga kita yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali. Faidah malikul fahuwa yashfi. Siapapun yang sakit Allah yang menyembuhkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli da' yatika min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai' yu'tika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana as'ati bil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Insahil basar wa nas biadika shifa la kashifa illa anta. Sallallahu al-azim rabbal arshil azim ayyashfiya. Allahumma shfi fulana, Allahumma shfi fulana, ishfi fulana. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina kamalan mutabi'ah fi sihhati wa afiyah wa salamatin min dari dunya ila dari akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah semoga yang sakit segera disembuhkan, yang telah tiada keluarga kita, orang tua kita, teman kita, berolah, semoga berada dalam rahmat dan ampunan. Itu saja, mohon maaf atas segala kesilapan kekurangan kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya khusus teman kita Rahman Effendi yang lagi benar-benar sakit. Dia dalam kondisinya amat udah tidak bisa apa-apa. Mohon kepada sahabat-sahabat semua, kita akan terus sekali lagi mohon maaf, kita akan sedikit donasi ini seikhlasnya aja. Nanti bisa dikumpulkan di Kang Ahmad untuk membantu. Alhamdulillah untuk pelunasan BPJS yang belum terbayar sudah ada yang handle dari hamba Allah yang baik hati, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Kita membantu ya seikhlasnya aja, nanti dikumpulkan di Kang Ahmad ya. Terima kasih. Dia perlu dia disisa dan bisa perlu satu oksigen. Ya, Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan sampai ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Awas itunya ada. Alhamdulillah, terima kasih sudah. Ini siapa yang coba? Saraikan foto-foto orangnya. Harus foto dulu Om. Foto dulu, fotonya yang bagus. Atau ayah nu burung lah foto orang. Kameranya yang bagus. Muah, yang mah ciri asli teuing. Lu si Om Pika Om Anda. Ya kan gitu banget. Biasa juga kan. Ininya maliknya tadi tanya absen tadinya dua absennya. Ya. Aku dua kali sekali deh absen September. Yes. Bagaimana? Kasih dia. Ya dari sini. Jadi tahun 2000.